Salam sejahtera Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Doa dan harapan kami Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kembali kita datang di hadirat Tuhan, membawa seluruh hidup kita, hati kita persembahkan untuk memuji dan menyembah Dia, dan juga kita mendengarkan firman-Nya sebentar. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Yesus, Kau mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya, angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala hormat serta syukur selama-lamanya. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Amin. Engkau Yesus harta Yesus segalanya bagiku. Engkau Yesus, Engkau Yesus permata hatiku. Yes. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Tiada lain yang layak ku sembah. Engkau permata hati
bersyukur punya Allah yang hebat. Engkau berharga bagi kami dari segala-galanya. Luar biasa Tuhan. Kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagi dan milik-Mu. Tunduk kami menghormati-Mu. Tunduk kami memuji-muji-Mu. Yesus Raja Tuhan dan Juru Selamat manusia, kami mengeluh-elukan. Engkau rela mati bagi kami. Engkau ciptakan segalanya bagi kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Rajaku yang hebat. Engkau guru, Engkau pemimpin, Engkau imam besar yang agung dan mulia. Engkau yang mempunyai kerajaan yang kekal. Oh Raja yang kudus, terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Kekal selamanya. bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang baik, Tuhan yang kudus, mulia, dahsyat dan luar biasa. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Kasih sayang-Mu tidak pernah luntur oleh waktu dan keadaan situasi apapun. Terima Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kasih-Mu Tuhan yang Yesus. Terpujilah nama-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu. Yes. Setiap lutut sujud menyembah-Mu. Yes. Dan semua lidah mengaku Amen. Yesus Yes. Kristus adalah Tuhan Raja di atas segala Yes. raja. Kau memerintah sepenuhnya di hati kami, di hidup kami. Kau mengatur dan memimpin segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, dan segala yang indah di dalam Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami, melewati hari-hari kami dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai tantangan Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu di sisi kami. Engkau tidak pernah sedetik pun jauh meninggalkan terima kami. kasih, Roh Terima Kudus. kasih Tuhan, lewat proses yang kami Terima kasih, alami, Tuhan Yesus. membentuk kami untuk semakin maju di dalam Terima kasih, Tuhan, Bapa. terus setia di dalam Tuhan, berpengharapan penuh kepada Haleluya. Tuhan, karena itu janji-Mu bagi umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu, baca firman-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, meneguhkan kami, menasihati kami. Biar kami menjadi pendengar-pendengar yang setia, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena dengan kami melakukan firman Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami menjalankan segala apa yang menjadi perintah dan ketetapan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan, tahirkan kami. Amin. Kami terus layak di hadapan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mazmur 140 kita baca secara bergantian. Satu orang 5 ayat.
Dan saya akan mulai baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul perikopnya, doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Selah. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Haleluya. Saudara-saudara, Mazmur 140 menceritakan bahwa ada manusia, ada orang yang selalu pikirannya, hatinya dipakai untuk merancangkan yang jahat bagi sesamanya. Ya. Nah, si pemazmur berkata, jauhkanlah aku dari orang-orang seperti itu, dari orang-orang fasik seperti itu, yang tidak mau tahu kebenaran. Haleluya. Sesungguhnya jauh di lubuk atau di roh mereka ada kebaikan, tetapi lebih besar pengaruh buruk itu yang membuat mereka melakukan segala sesuatu rencana untuk menjatuhkan orang. Di tempat engkau bekerja, mungkin ada orang seperti ini. Di lingkunganmu, mungkin ada orang seperti ini. Ya. Bahkan di perusahaan yang engkau sedang pimpin, juga ada orang seperti ini. Lalu bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Kita mau singkirkan? Ya, itu adalah alternatif yang terakhir sebenarnya. Kalau kita sudah ingatkan dia tapi dia tetap melakukan hal yang sama. Tapi yang paling alkitabiah adalah kita memohon kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan agar orang tersebut diberi kesempatan memperbaiki diri. Dan oleh Roh Kuduslah dia memperbaiki diri. Saya sudah katakan tadi, jauh di dalam rohnya sebenarnya ada hal yang baik yang berbicara kepada dia untuk dia melakukan kebaikan dan tidak merancangkan segala hal yang jahat kepada orang lain. Dan dagingnya, hal dari luarnya lebih dominan sehingga dia melakukan hal-hal itu. Itu dua hal itu bertolak belakang. Dia sendiri tidak tahu keluar dari sana. Nah, maka dari itu Roh Kudus perlu kita minta mengeluarkan dia dari situasi seperti itu. Ya. Maka Paulus berkata, hal yang tidak aku suka yang justru aku kerjakan, aku lakukan, kata Paulus. Inilah pekerjaan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis itu. Memakai diri orang itu untuk merancangkan hal-hal yang jahat bagi sesamanya. Nah, orang itu sendiri sebenarnya jauh di lubuk hatinya ingin keluar. Satu misal bahwa hal ini benar-benar terjadi.
Mohon maaf, saya sebutkan wanita tunasusila. Maaf sekali. Entah dia terlibat ke sana karena dijebak atau bagaimana, kita tidak tahu. Contoh yang kedua, pemakai narkoba. Itu kebanyakan, mayoritas mereka ingin keluar dari kondisi itu, ketergantungan narkoba itu. Tapi mereka nggak mampu. Ada satu kekuatan yang menarik mereka untuk melakukan di luar kebenaran itu. Ya, itu contoh, saudara. Maka harus ada kekuatan yang luar biasa, yaitu dari Roh Kudus mengeluarkan dia. Nah, kita mintalah Roh Kudus bekerja untuk orang-orang seperti itu yang ada di lingkunganmu, di lingkungan bekerja, di lingkungan kantor, di lingkungan perusahaan, di lingkungan gereja pun ada seperti itu. Ya, jadi ada pekerjaannya ingin merusak saja. Ada orang seperti itu. Nah, kita minta Roh Kudus untuk mengerjakan karyanya, menarik orang itu, menyadarkan orang itu keluar dari situasi. Haleluya. Saudara-saudara, peran gereja di sini memohon kepada Tuhan. Kalau kita singkirkan, itu mungkin solusi jangka pendek. Di wilayah lain dia akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau sudah Roh Kudus yang mengerjakan perubahan itu, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah satu-satunya yang mampu melepaskan setiap orang dari perbuatan-perbuatan yang mencederai, melukai orang lain. Karena itu bukan dari karya Roh Kudus, maka Roh Kudus yang memampukan orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kerja kami, di lingkungan gereja kami, di lingkungan tempat kami tinggal, bahkan mungkin kami sendiri sebagai pribadi orang yang percaya ada pada situasi itu, dan keinginan kami untuk keluar dalam situasi seperti itu sangat besar, tapi kami tidak mampu. Roh Kudus mampukanlah semua pemirsa, keluarga kami, jemaatmu, hamba-hamba Tuhan untuk keluar dari situasi itu, dan kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, perusahaan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan, dan kami berdoa keluarga, rumah tangga, anak-anak yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berkati, kesehatan, perlindungan, pertolongan Tuhan terjamin bagi pemirsa, keluarga kami, jemaatmu, hamba-hamba Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Tetangga kiri kanan depan belakang kami diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran kami memuji menyembah Engkau dalam ibadah subuh. Mereka dikendalikan, dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus
karena Roh Kudus itu Maha hadir. Terpujilah Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari kepala-kepala desa dan jajarannya, camat, bupati, wali kota, gubernur, kepala negara, dalam nama Yesus, TNI, Polri, DPR, MPR, haleluya, kehakiman, kejaksaan, KPK, dan semua yang berkaitan dengan yuridis. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau pakai pemerintahan kami ini menjadi pemerintahan yang melaksanakan amanat rakyat. Dan jika ada oknumnya bermain-main, Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara agar dia menjabat dengan takut akan Tuhan dan mengerjakan tugasnya. Pemilihan presiden yang akan datang tahun 2024, pemilu, Tuhan, kami dedikasikan bagi Engkau, penguasa dan pengendali Engkau atas situasi politik di negeri kami ini. Bapak Presiden Jokowi beserta keluarganya, Tuhan lindungi, berkati kesehatan dan keluarganya, diberi Tuhan perlindungan. Ada banyak orang yang tidak suka dengan beliau, tetapi Tuhan yang memagari dan melindunginya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang baru terima Tuhan Yesus. Mereka dibully, dikucilkan. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan bahwa di dalam Yesus terjadi semuanya itu untuk memurnikan iman mereka menjadi iman yang sungguh-sungguh. Hamba-hamba Tuhan yang dibully, di penjara, Tuhan mampukan mereka kuat dan Engkau pembela atasnya. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja, jemaat-Mu, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun, kemanapun pergi, Tuhan buat keberhasilan, keberuntungan menyertai mereka. Lindungi, tudungi mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan dengan percaya Allah kami yang hidup menerima dan menjawabnya, karena kami mohon semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jawabannya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.